iman itu buta, bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil suci hari ini. Terpujilah Kristus. Seorang penyair dalam puisinya menceritakan tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju tanah airnya dan tersesat di tengah padang pasir yang sangat luas. Dalam kebingungan dan keputusasaannya, ia bertemu
dengan seseorang yang datang menyongsongnya. Tetapi rupanya orang itu buta. Orang buta itu berkata bahwa ia bisa mengantar orang tersesat itu dengan selamat sampai ke tanah airnya. Orang tersesat itu bertanya kepada si buta, "Siapa namamu?" Si buta itu menjawab, "Iman." Lalu orang tersesat itu mengulurkan tangannya kepada si buta untuk dibimbing menuju tanah airnya. Seringkali dikatakan oleh orang-orang dunia bahwa iman itu buta. Orang yang beriman adalah orang yang secara buta menyerahkan diri dan menyerahkan jalan hidupnya kepada Allah Bapa. Benarkah iman itu buta? Dalam Injil hari Minggu ini, Yesus mengatakan kepada para murid-Nya bahwa mereka harus percaya kepadanya dan kehadirannya. Dan Yesus memuji orang yang percaya kepadanya tanpa meminta suatu penampakan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam ketidakpercayaannya, Thomas menuntut lebih daripada melihat dengan mata inderawinya. Dia bahkan perlu menyentuh dengan jari dan tangannya. Apa yang menjadi tuntutan dan syarat Thomas ditawarkan oleh Yesus. Ia tidak hanya memperlihatkan tangan dan lambungnya, tetapi mengajak Thomas untuk menaruh jari ke dalam tangannya dan tangan ke dalam lambungnya. Tetapi Yesus juga menegur Thomas untuk meninggalkan sikapnya yang tidak percaya dan mengajaknya untuk percaya. Dengan melihat secara mata batin akan pribadi Yesus yang dimuliakan Allah dalam kebangkitannya, maka akan ada kebahagiaan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sabda bahagia ini akhirnya membulatkan iman kepercayaan Thomas. Hal ini menjadi perhatian kita sebagai orang yang hidup di zaman ini. Berbahagialah kita yang menjadi percaya karena kesaksian para saksi mata dan nubuat para nabi dalam kitab suci, tanpa harus melihat dengan mata kepala sendiri. Hari ini aku berdoa. Ya Bapa Surgawi, semoga iman membuka hatiku bagi bekerjanya Roh Kudus yang memungkinkan aku untuk hidup secara penuh dalam rahmat Tuhan setiap harinya, menghargainya, hidup darinya, dan bersaksi tentangnya, sehingga membuat hubunganku dengan Kristus menjadi lebih nyata.